Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Selamat pagi buat kita semua. Semangat, kita sudah ada di hari yang baru. Di bulan April ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita maju bersama-sama dalam kegerakan menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, daily life kingdom principle, dengan cara yang paling sederhana, yaitu memulai hari dengan membaca Alkitab. Ya, tentu saja kita berdoa dan merenungi firman Tuhan, membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Saya percaya pemberitaan firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Firman Tuhan akan datang mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan datang memulihkan dan menyucikan kita. Nah, saudara-saudara, buka hati saudara pagi hari ini, sembari saudara mempersiapkan diri untuk aktivitas saudara pada pagi hari ini. Saya percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Hari ini adalah hari yang penuh dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Haleluya, haleluya. Apa kabar saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Di dalam mari kita maju bersama-sama memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat kegerakan daily life kingdom principle. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Dan saudara, menarik saudara, pasca kebangkitan Yesus Kristus ada 40 hari Yesus menampakkan dirinya. Jadi kita akan maju dalam kegerakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Selama 40 hari Yesus menampakkan dirinya ya kepada para muridnya. Jadi saudara-saudara, mari siapkan hati saudara, buka hati saudara kepada Tuhan pagi hari ini. Biarkanlah firman Tuhan menerangi hati saudara. Firman Tuhan menyucikan saudara. Firman Tuhan membaharui saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita satu hati, kita bersepakat, kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini, hari yang indah, hari yang penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan anugerah-Mu, dengan karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami mau berjalan hari ini dengan memulainya dengan doa dan firman Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Firman Tuhan menghidupkan kami. Firman Tuhan menyucikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa ya. Saya terima kasih juga ya. Maju terus dalam kegerakan hamba-hamba Tuhan. Ada Pastor Paski Tobing ya dari Tomohon. Ada Pastor Refli, ada Pastor Pinkan, ada Pastor Jenny. Wow, ini gembala-gembala semuanya ya. Mari kita maju dalam kegerakan saudara ya. Pagi hari ini kita memulai dengan tema 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, mari kita melihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Ya. Pasal 1 ayat yang ketiga. Ya. Firman Tuhan katakan seperti ini. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah.
Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya. Saudara, iman kita kepada Tuhan Yesus tidak pernah sia-sia. Iman kita kepada Tuhan Yesus, saudara boleh mengalami kuasa, saudara mengalami mujizat, saudara boleh mengalami perkara-perkara yang ajaib. Karena apa, saudara? Tuhan Yesus bangkit. Nah, saudara, Tuhan Yesus bangkit yang kemarin baru saja kita merayakan Paskah, kita merayakan kemenangan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan hari ini, di hari yang pertama di bulan April ini, firman Tuhan mau mengajarkan kita, saudara, seperti Tuhan Yesus menampakkan diri 40 hari berulang-ulang dalam berbagai kesempatan, ya, dalam berbagai momen, ya, kepada murid-muridnya. Dan ada hal yang menarik, saudara, ya. Selama 40 hari dia menampakkan diri. Ada yang dia makan bareng bersama mereka, dia berdiskusi bareng sama mereka, dengan mereka. Tapi yang unik, yang luar biasa, 40 hari berulang-ulang Yesus mengajarkan mereka tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan sorga. Haleluya. Penting gak? Penting gak? Ya, kalau saudara tiap hari ulang ya, barangkali kalau orang Manado bilang, ya kita selalu dengar, kita selalu tahu, kan? Tapi Yesus berulang-ulang mengajarkan tentang kerajaan Allah. Nah, saudara, ada satu perintah yang harus kita sadari, yang harus kita tangkap dari Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus khotbah di atas bukit, ya, dalam pasal 5 sampai pasal 7 di kitab Matius, di dalam Injil Matius. Di dalam Matius pasal 6 ayat 33 Tuhan Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara tahu, kalau pasal 5 sampai pasal 7 Injil Matius itu seperti undang-undangnya kerajaan sorga. Ya, makna carta kerajaan sorga. Itu seperti aturan-aturan dalam kerajaan sorga. Di pasal 5 sampai pasal 7, ya. Yang dimulai dengan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ya. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, saya berdoa saudara pagi hari ini, saudara betul-betul menjadi orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Ya, saudara pengen makan terus, ya. Saudara pengen dipuaskan terus secara apa, saudara? Secara rohani. Nah, dan saudara miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah ini bukan miskin materi, saudara, ya. Tapi kita betul-betul merasa papah, merasa tak berdaya, ya. Artinya kita miskin rohani, kita tidak berdaya menolong diri kita sendiri dari keterpisahan dari Allah. Dan Tuhan membuat jalan dengan Yesus sendiri menjadi manusia. Yesus sendiri mati di atas kayu salib dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari berulang-ulang. Dan secara berulang-ulang, saudara, ia berbicara kepada mereka, ia mengajarkan mereka tentang kerajaan Allah. Ingat baik-baik, Yesus hanya punya satu Injil, yaitu Injil kerajaan Allah, Injil kerajaan surga. Makanya saudara, baca Alkitab, ya. Maju dalam kegerakan DLKP, Daily Life Kingdom Principles, ya. Jangan sampai saudara karena jadi orang Kristen yang tidak baca Alkitab, tidak mengerti Alkitab,
Saudara dengar konten-konten dari polemikus dari seberang sana, saudara, ya, saudara bisa terbawa-bawa, saudara. Bisa saudara yakin dengan logika mereka yang receh, saudara. Ya, makanya saudara, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada janji di sana, saudara. Ada janji. Ya, kalau saudara mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa itu, saudara? Itu semua yang kita cari-cari di dunia ini, yaitu apa? Makanan, pakaian, rumah, tempat tinggal, keberhasilan, ya, kesuksesan, apalagi yang kita mau bilang kita mau cari di dunia ini, ya, kekayaan. Tuhan Yesus bilang bagi kita anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan Allah, itu hanya ditambahkan kepadamu ketika engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Oh, haleluya, haleluya. Saudara, menarik sekali, saudara, kata mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu artinya terus menerus mencari. Ya, kalau kita melihat di tense aslinya di bahasa Yunani, saudara, itu present tense, ya, present continuous tense, terus menerus, sesuatu yang dilakukan, ya, berlangsung terus menerus. Jadi saudara, mencari kerajaan Allah itu terus menerus sampai saudara berjumpa kembali dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah, saudara, ini yang menarik dalam kerajaan surga. Ya, kerajaan Allah, ingat baik-baik, Tuhan Yesus tidak datang membawa agama. Tuhan Yesus tidak datang membawa agama. Tuhan Yesus datang membawa pemerintahan kerajaan surga. Tuhan Yesus datang membawa pemerintahan. Makanya segala otoritas dan kuasa ada di dalam dan melalui Yesus Kristus. Ya. Kerajaan surga itu bukan nanti. Ya, nanti saudara meninggal masuk surga baru itu kerajaan surga. Bukan, saudara. Kerajaan surga itu saudara mengalami kuasa, pemerintahan, otoritas Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Sekarang ini juga ketika saudara mengaku dia sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika saudara mengaku dia adalah Tuhan dalam kehidupanmu. Dan dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 katakan, jikalau engkau percaya dalam hatimu dan mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga, maka engkau akan diselamatkan. Waktu saudara begitu, saudara ada dalam kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah sudah ada sejak Yesus datang ke bumi ini. Ya, makanya Tuhan Yesus bilang begini, saudara. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah ada di tangan. Ya, kalau pakai King James Version, ya, is in hand. The kingdom of God is in hand. Ya, ungkapan is in hand sudah ada di tangan. Artinya kerajaan Allah sudah ada di dalam dan melalui Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, pastor juga mau menyapa Terry Kalalo dan Marcella Giska, ya. Maju terus dalam kegerakan menghidupi firman Tuhan, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Kenapa? Karena waktu saudara menemukan kerajaan Allah, ya, tidak pernah ada titik selesai untuk saudara menemukannya. Waktu saudara bertobat, saudara percaya Yesus, terima Yesus jadi anak Tuhan, saudara bergebu-gebu dengan cinta mula-mula, kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Tapi itu belum cukup, saudara. Saudara harus naik level, melayani Tuhan. Saudara harus naik level dan sebagainya. Nah, saudara, waktu saudara mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ini saudara. Ini remahnya, saudara. Ini pewahyuannya, saudara. Waktu saudara menemukan sesuatu yang baru, saudara. Ternyata ada lebih lagi sesuatu yang mau dinyatakan. Ternyata ada lebih lagi sesuatu yang mau dinyatakan. Itulah kuasa dalam kerajaan Allah.
Ini luar biasa, saudara. Makanya Anda yang menjadi murid-murid Tuhan pagi hari ini, Anda yang bertekun dalam pengajaran firman Tuhan pagi hari ini, saudara, ada kuasa di dalam dirimu sebagai anak-anak Tuhan. Anda istimewa karena Anda adalah anak-anak kerajaan Allah, anak-anak kerajaan sorga. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Nah, ini yang saya senang dengan Yesus. Yesus punya cara mengajar yang luar biasa. Yaitu apa, saudara? Berulang-ulang. Berulang-ulang. Saudara bayangkan murid-murid Tuhan. Selama 3 tahun. Ya 3 tahun lebih lah, kurang lebih, saudara. Yesus memuridkan mereka secara khusus. Yesus memuridkan mereka dan mengajarkan Injil Kerajaan Allah. Dan setelah dia bangkit, saudara, berulang-ulang juga Yesus mengajarkan Injil Kerajaan Allah. Makanya saya, saudara, ya, tidak jenuh-jenuh, saudara, ya, berulang-ulang mengajarkan tentang Injil Kerajaan Allah. Kenapa, saudara? Karena waktu saudara menemukan kebenaran dalam Injil Kerajaan Allah, saudara, ternyata di dalamnya ada sesuatu yang lebih besar lagi yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Makanya, saudara, di momen setelah Yesus bangkit. Jadi setelah Yesus bangkit, 40 hari dia menampakkan diri secara berulang-ulang dan mengajarkan tentang kerajaan surga secara berulang-ulang, saudara. Dan dia memerintahkan, saudara, ya, waktu dia terangkat ke surga, dia memerintahkan murid-muridnya untuk tinggal diam di Yerusalem untuk menerima janji Bapa, menerima kuasa daripada Tuhan Yesus. Wow, luar biasa, saudara. Mari, saudara, berapa banyak dari saudara yang mau melakukan firman Tuhan, yang mau melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, Tuhan Yesus perintahkan. Yaitu apa, saudara? Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Saudara mencari kerajaan sorga dan kebenarannya. Ya, jadi saudara, bagaimana saudara mencari kerajaan sorga dan kebenarannya? Untuk masuk dalam kerajaan sorga, agamamu tidak cukup membuat Anda masuk. Untuk masuk dalam kerajaan sorga, kalau Anda cuma Kristen KTP, itu tidak dapat membuat Anda masuk dalam kerajaan sorga. Karena ingat baik-baik, Nikodemus adalah seorang orang yang beragama yang saleh. Nikodemus bukan cuma sekedar orang beragama, dia seorang pemimpin, dia merupakan bagian dari golongan Sanhedrin. Tapi waktu dia datang kepada Yesus dan dia bertanya, "Guru yang baik, bagaimanakah apa yang harus saya perbuat untuk masuk dalam kerajaan Allah?" Tapi Yesus berkata kepadanya, "Kamu harus lahir dari air dan roh." Ya, makanya saudara, syarat untuk menjadi warga negara, syarat paling utama untuk menjadi warga negara, kecuali yang mereka yang beli kewarganegaraan dan sebagainya, ya. Syarat yang paling normal untuk menjadi warga negara apa, saudara? Lahir. Ya, saya warga negara Indonesia karena saya lahir di Indonesia. Ya, bisa jadi misalnya kalau saya ke Amerika atau ke Eropa dan sebagainya dan anak saya lahir di sana, ya bisa jadi mereka warga negara sana, bisa jadi, saudara, karena mereka lahir di sana, bisa jadi. Jadi saudara, kalau mau jadi warga kerajaan surga, saudara harus lahir di dalamnya. Saudara harus lahir di dalamnya. Dan saudara, kalau saudara lahir menjadi warga kerajaan surga, maka janji yang Tuhan Yesus katakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, akan berlaku kepada saudara. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu janji Tuhan Yesus. Makanya saudara, mari kita
di pasca kebangkitan Yesus Kristus. Kita kemarin kita baru saja ya ada euforia, ada kegembiraan, kita merayakan kemenangan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tapi ingat, setelah kebangkitannya 40 hari dia menampakkan diri secara berulang-ulang. Dan berulang-ulang juga dia mengajarkan tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan surga. Saya berdoa, saudara, dalam hati kita saat ini ada satu kerinduan yang menyala-nyala, satu semangat yang menyala-nyala untuk mencari kerajaan surga dan kebenarannya. Karena apa, saudara? Orang agamawi, agamamu tidak dapat membuat Anda masuk dalam kerajaan surga. Yang membuat Anda masuk dalam kerajaan surga adalah ketika Anda lahir kembali di dalam air dan roh. Ketika Anda membuat satu pengakuan bahwa engkau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias anak Allah yang hidup, yang mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga dan dia akan datang kembali. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Saudara, kalau kita menjadi warga kerajaan Allah, kita menjadi anak-anak kerajaan Allah, kita ada dalam lindungan, lingkupan Maharaja, yaitu Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Dia yang memerintah, saudara. Ya, saya kasih contoh. Kalau kita sekarang ini ya, presiden yang baru terpilih buat kita, dan dia presiden yang baru ini ya walaupun belum dilantik, saudara, belum diteguhkan, tapi ada satu program mereka yang menarik, yaitu makanan siang gratis ya buat anak-anak sekolah. Jadi ada satu jaminan. Jadi semua siswa-siswa yang masih sekolah mendapat makanan siang gratis. Itu dari presiden kita programnya. Nah, itu aja kita sudah senang. Saya punya anak 2 yang masih, 4 masih sekolah, saudara. Yang 2 masih SD, saudara. Yang 2 sudah SMP. Pasti wah senang sekali ya. Terbantukan sekali, saudara. Makan siang untuk anak-anak. Saudara bayangkan kalau saudara sebagai warga kerajaan sorga, saudara diberi jaminan penyertaan Tuhan. Saudara diberi jaminan pemeliharaan Tuhan. Bahkan saudara diberi jaminan kesejahteraanmu adalah kemuliaan Raja. Wow, kesejahteraanmu adalah kemuliaan Raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Makanya saudara, kalau saudara terobos masuk dalam kerajaan Allah, maka saudara akan mengalami kuasanya. Haleluya. Jadi saudara, kerajaan Allah itu bukan tunggu nanti saudara mati. Nanti saudara dalam pemahaman saudara mati masuk surga. Bukan, saudara. Kerajaan surga saudara bisa menikmatinya sekarang. Buktinya saudara, dalam perkumpulan kita Tuhan Yesus janji, 2-3 orang berkumpul demi namaku, di situ aku ada, di situ aku hadir. Kehadirannya nyata. Ya, bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan mau kita mengalami yang namanya surga datang ke bumi. Wow, surga datang ke bumi. Makanya, bisakah saudara hadirkan kerajaan surga di dalam keluargamu, dalam gerejamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu? Amin. Maju terus, semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saudara-saudara, saudara mau mengalami kuasa Tuhan. Berapa banyak saudara yang mau mengalami kuasa Tuhan pagi hari ini? Saudara yang mau mengalami kelepasan, saudara yang mau mengalami kesembuhan, saudara yang mau mengalami pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan, saudara yang mau mengalami pertolongan Tuhan, datang kepada Yesus. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mencari kerajaan Allah, kita mencari kerajaan Allah,
dan kebenarannya. Karena apa? Kerajaan Allah itu bukan agama. Kerajaan Allah itu pemerintahan Tuhan. Dan pemerintahannya dahsyat, saudara. Sekarang ini kerajaan Allah itu tidak terbatas dengan agama, tidak terbatas dengan letak geografis, tidak terbatas dengan teritorial negara-negara. Ya, orang-orang Kristen ada di mana-mana. Hampir separuh bumi adalah orang Kristen dari berbagai golongan denominasi yang tetap setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara lihat pemerintahan kerajaan surga, kerajaan Allah tidak dibatasi oleh suku ras, tidak dibatasi oleh daerah tempat, tidak, saudara. Diam, ya. Saudara, kalau negara itu kan ada batas wilayah. Kerajaan-kerajaan di dunia ini ada batas wilayah. Tapi kerajaan surga tidak terbatas. Yesus adalah raja di atas segala raja. Makanya saudara, kalau kita jadi warga kerajaan surga, saudara harus ingat baik-baik kewarganegaraan saudara. Bukan cuma di bumi ini saja, bukan cuma warga negara Indonesia, tapi saudara warga kerajaan surga. Makanya Yesus selama 40 hari berulang-ulang mengajar tentang kerajaan Allah. Karena ini sangat penting, sangat penting bagi kita orang-orang Kristen supaya kita mengalami terobosan lepas terobosan. Jadi kalau saudara mencari kerajaan Allah, saudara menemukannya, saudara ada terobosan yang baru, tiba-tiba saudara melihat sesuatu terobosan yang lebih besar lagi menanti saudara. Ini yang luar biasa, saudara. Makanya mari kita maju mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Salah satunya, saudara, dengan cara apa, saudara? Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Mulai dengan cara paling sederhana, kita belajar Injil, saudara. Kita belajar Injil. Saya kalau mengajar orang membaca Alkitab, ya, saya akan menyatakan kepada dia untuk mulailah membaca Alkitab dari Injil Matius. Kenapa? Karena kita orang Kristen. Kita harus mengenal Yesus lebih dulu. Ya, jangan saudara ada orang yang membaca Alkitab. Saya punya komitmen baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Baru sampai di kitab Imamat dia sudah kapok, ya, sudah bosan. Ya, bahkan saya bilang baru sampai Imamat dia sudah jadi Farisi. Dia sudah jadi Farisi. Saudara, perjanjian lama itu adalah bayangan dari Yesus. Perjanjian lama itu adalah, ya, segala nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama sudah tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Makanya saudara, kalau saya mengajar orang membaca Alkitab, pelajari dulu Injil-Injil, perjanjian baru, baru boleh baca perjanjian lama. Itu luar biasa, saudara. Mari saudara kita maju dalam kegerakan 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran itu berbicara soal apa, saudara? Prinsip-prinsip kerajaan Allah, ya. Hukum-hukum kerajaan Allah, saudara. Waktu saudara menemukan hukumnya dan saudara mempraktekkan dalam kehidupannya, dalam kehidupan saudara, maka saudara akan menemukan kuasa itu. Ya, luar biasa. Mari kita masuk dalam momen kegerakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya di pasca kebangkitan Yesus Kristus. Dari di antara kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ya, ada 40 hari di sana. 40 hari itu Yesus berulang-ulang mengajarkan tentang kerajaan Allah. Berarti itu penting, saudara. Berarti itu sangat krusial, saudara. Amin. Ingat baik-baik, kalau saudara mau belajar Injil, Yesus hanya punya satu Injil, yaitu Injil kerajaan Allah. Ya. Saya kasih contoh, ya. Waktu Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Oleh karena itu janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau kita menemukan rema dalam kerajaan Allah, kita menemukan sesuatu yang terobosan yang baru. Ini dahsyat saudara ya. Yesus mengajarkan kita untuk hidup harian. Hidup apa? Harian. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kalau saudara ada pergumulan, ada tantangan, kesusahan sehari cukuplah sehari. Jangan kamu khawatir, besok ada juga tantangannya sendiri. Hari baru, penuh berkat Tuhan yang baru, rahmat Tuhan yang baru. Tapi juga tantangan juga itu baru, saudara. Nah, kalau kita hidup harian, kita lega, ya, tidak gampang stres. Kita lega karena kita serahkan semua kepada Tuhan. Walaupun aduh Tuhan besok gimana, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang campur. Termasuk apa saudara? Kalau saudara marah, saudara berantem, itu juga harian. Ya saya sama istri, ya memang kita berlatih, kita belajar, tidak mudah saudara untuk kita bisa terobos sampai ke situ. Ya, kalau kita ada masalah, kita ada pergumulan, kita hidup harian. Jangan sampai terbenam matahari kalau lagi marah, apalagi amarah. Makanya saudara, ya kalau saudara hidup harian, saudara tidur lega, ngorok lagi, bangun pagi segar. Bisa dengar lagi, maju dalam kegerakan DLKP. Kenapa saudara? Hidup harian. Saudara di luar sana banyak orang hidupnya mingguan, bulanan, ya bahkan tahunan. Ya, kepahitan di dalam tubuhnya, di dalam hatinya sudah bertahun-tahun. Kebencian, amarah, ya, iri hati, perselisihan dan sebagainya ada di dalam hatinya. Bercokol di dalam hatinya. Padahal kalau kita hidup dalam kerajaan surga, sebagai warga kerajaan surga, salah satu prinsip kebenarannya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Bagaimana saudara? Saya mengajak saudara, mari kita sama-sama maju dalam kegerakan 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Caranya gimana? Mari kita berdoa bersungguh-sungguh. Mari kita baca Alkitab. Kita mencari di dalam Alkitab, di dalam Injil-Injil. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Apa sih ajaran Tuhan Yesus? Apa sih yang Tuhan Yesus ajarkan? Apa sih itu Injilnya Tuhan Yesus? Dan yang berikut, kita senantiasa bersekutu, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Saya percaya lewat kegerakan ini saudara ya, live streaming ini, kita walaupun terpisah-pisah tempat ya, terpisah-pisah jarak bahkan waktu yang berbeda barangkali, tapi kita boleh bertekun bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Lewat apa saudara? Kegerakan menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Amin. Ini dahsyat saudara. Jadi ada teknologi, ada kecanggihan yang kita pakai saudara. Untuk apa saudara? Untuk kita bersekutu. Dan memang dengan teknologi yang ada ini saudara, Tuhan Yesus tidak terbatas ruang dan waktu. Tuhan Yesus itu maha kuasa, maha hadir. Roh Kudus tidak terbatas ruang dan waktu. Makanya kita boleh bersekutu bersama-sama lewat live streaming ini. Dahsyat. Amin. Dahsyat saudara. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita maju bersama di ada momen yang luar biasa ini. Selama 40 hari Yesus menampakkan dirinya. Dia berulang-ulang mengajarkan tentang kerajaan Allah. Dan saudara, setelah dia terangkat ke surga, dia memerintahkan 10 hari para murid harus menunggu di Yerusalem. Dan murid-murid itu saudara, selama 10 hari mereka berdoa, berpuasa selama 10 hari ya di rumah Markus saudara. Dan mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Mereka mengalami karunia-karunia Roh Kudus. Dan menurut para ahli-ahli
sejarah ya, para teolog-teolog pada hari itulah diteguhkan sebagai hari lahirnya gereja. Hari lahirnya gereja. Oh, haleluya, haleluya. Saudara, mari masuk sebagai warga kerajaan surga. Waktu saudara masuk sebagai warga kerajaan surga, saudara akan menerima segala fasilitas perlindungannya, penyertaannya, pertolongannya. Apapun pergumulanmu saat ini, mari datang kepada Yesus. Mari kita sepakat berdoa. Ya, Tuhan Yesus ajarkan, jikalau ada 2 orang di antara kamu, 2 orang murid bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Mari kita bersepakat pagi hari ini supaya kita betul-betul mengalami terobosan lepas terobosan dalam kerajaan surga. Kita mengalami kemenangan lepas kemenangan dalam kerajaan surga. Kita mengalami kuasa Tuhan Yesus yang menyucikan dan menyelamatkan kita. Kalau ada di antara saudara yang baru saja mendengarkan pemberitaan ini dan saudara berkata dalam hatimu bahwa saudara mau percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya berdoa buat saudara. Mari kita bersepakat bersama-sama. Ikuti saya berdoa. Bapa Surgawi, saya datang kepadamu. Saya membuat satu pengakuan bahwa saya dari hati saya percaya Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau telah mati di atas kayu salib. Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Engkau mengalahkan maut. Sungguh Engkaulah Tuhanku. Engkaulah Allah. Ampuni segala dosa, baharui di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, kami berdoa kalau ada yang sakit saat ini, kami berdoa segala sakit penyakit apapun itu sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Yesus Kristus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau datang ke bumi ini, Engkau menyembuhkan berbagai sakit penyakit. Engkau bahkan membangkitkan orang mati. Oleh karena itu kami berdoa kalau ada yang menyaksikan siaran ini dan mereka sedang ada dalam pergumulan sakit penyakit, saya berdoa di dalam nama Yesus, mereka mengalami kesembuhan, kelepasan daripada Tuhan. Kami berdoa juga pemulihan-pemulihan terjadi buat rumah tangga, hubungan-hubungan rumah tangga yang retak. Kami berdoa pemulihan yang daripada Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami percaya ada terobosan terjadi dalam kehidupan kami. Bukan saja terobosan rohani terjadi, tapi terobosan perekonomian. Kami percaya ada berkat yang dikerjakan oleh Roh Kudus buat setiap kami. Terpujilah nama Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Saudara percaya ada mujizat di dalam Tuhan Yesus? Amin. Saya percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita maju bersama-sama setiap hari. Saya berkomitmen untuk kita bersekutu bersama-sama, kita bertekun bersama-sama dalam pengajaran firman Tuhan lewat live streaming di Facebook Pastor Raymond Mantik ya. Saudara, mari kita sama-sama semangat, ajak teman-teman yang lain untuk kita belajar bersama-sama tentang kerajaan Allah dan kebenarannya selama 40 hari ini. Ya, kita mulai setiap jam 6 pagi ya saudara. Ya, mari kita maju dalam kegerakan ini. Semangat saudara. Saya dorong saudara di rumah masing-masing untuk mulai ada semangat yang bergairah, semangat yang berapi-api untuk membaca Alkitab. Dan kalau saudara baru memulai membacanya, mulailah dari Injil Matius. Sekarang ini pembacaan saya sudah di Injil Lukas saudara. Ya, namun karena ini ada momen yang luar biasa, yaitu momen Yesus menampakkan diri berulang-ulang selama 40 hari, maka di 40 hari ini kita ada dalam kegerakan mencari kerajaan sorga, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya percaya semakin saudara menemukan prinsip-prinsipnya, kebenarannya, saudara hidup saudara akan semakin berkemenangan saudara. Makanya
Saya mendorong saudara untuk maju dalam kegerakan mencari prinsip kerajaan Allah setiap hari ya. Daily Life Kingdom Principle. Dan selama 40 hari ini kita akan belajar tentang kerajaan Allah. Karena apa? Kita mau berulang-ulang mencari tentang kerajaan Allah, kerajaan sorga. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan saudara bagikan live streaming ini kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mereka juga mengalami kuasa Tuhan, dan dengan demikian saudara sudah bergandengan tangan memberitakan Injil, saudara. Ingat Paulus katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Makanya saudara, jangan sampai kita tidak memberitakan Injil sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu mari kita bergandengan tangan memberitakan Injilnya Tuhan Yesus, Injil kerajaan Allah, dengan cara yang paling sederhana. Mari kita bagikan live streaming ini kepada teman-teman yang lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berkemenangan, semangat menjalani hari ini. Jumpa lagi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle berikutnya. Besok ya, kita jam 6 kita ada lagi Daily Life Kingdom Principle dengan satu kegerakan tema 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.